5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya tetap berada di rumah dan menyaksikan video pembelajaran matematika yang akan saya sampaikan tentang bentuk akar. Sebelumnya sudah saya sampaikan materi tentang bilangan berpangkat. Ini adalah PJJ yang kedua ya. Sebelum kita mulai materi ini, tolong siapkan alat-alat tulisnya berupa buku tulis. Buku tulis ini adalah buku catatan matematikanya ya. Jadi meskipun belajar di rumah, saya minta harus tetap ada buku catatan matematikanya ya. Cuma modelnya di rumah aja. Semua pembelajaran seperti biasa, cuma beda sistemnya aja ya. Pensil atau pulpennya juga disiapkan untuk media mencatat ya. Apa-apa yang penting dari video pembelajaran ini kalian catat dan contoh-contoh soalnya pun juga harus kalian catat. Nanti akan ada latihan-latihan setiap segmennya yang harus kalian jawab dan kalian upload melalui link Google Form yang nanti akan dikirimkan di WhatsApp ya. Oke, langsung saja kita mulai materi kita ini. Sebelum mulai siapkan alat-alat tulisnya jangan lupa ya. Jadi nanti jangan ada cerita kalau pas pengumpulan buku tulis belum dikasih tahu. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Oke, kita mulai aja materi yang pertama, hubungan bentuk pangkat dan bentuk akar. Bentuk pangkat ini sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bentuk akar, bahwa kedua elemen ini mempunyai hubungan. Apa hubungannya? Nah, ini ya, artinya bentuk akar ini mempunyai bilangan berpangkat tapi pangkatnya pangkat pecahan. Nah, sekarang kita akan praktekkan di sini. Nah, 4 pangkat 2/3. Ini kan pangkat ya. Coba kita rubah ke dalam bentuk akar. Nah, caranya gampang ya. Kita lihat di sini aturan mainnya nih, di sini nih saya panahkan aturan mainnya. Bahwa kalau dibentuk pangkat A gitu kan, pangkat M per N. Berarti kalau kita lihat dari bentuk umumnya, ini kan bentuk umumnya ya. Berarti 4 itu A. Ya, 4 itu adalah A, 2 itu adalah M, dan 3 itu adalah N. Nah, sesuai dengan bentuknya ya kalau dilihat dari bentuknya. Sehingga kita bisa merubah ke bentuk akar menjadi akarnya disiapkan. Di sininya N, berarti N-nya mana N-nya? 3. Ya. A-nya 4. Nah, ya 4 dan N-nya adalah 2. Nah, ngerti ya? Nah, sama dengan 3 di luar akar 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4 ya. 4 kali 4 hasilnya berapa? Ya 6, 16 ya. Gampang kan cara ngerubah dari pangkat ke akar? Gimana? Gampang ya. Nah, untuk penulisan yang benar, 3-nya itu kecil di atas. Ini gini ya yang benar ya, 16. Salah kalau yang nulisnya gini. Nah, ini salah. Ini penulisan yang benar seperti ini, ya. Oke, kita lanjut lagi soal kedua. Dibalik,
yang ada di sini adalah bentuk akar dirubah ke dalam bentuk pangkat. Kalau tadi kan dari pangkat ke akar, kalau sekarang dari akar ke pangkat. Nah, 6 ini kalau nggak ada pangkatnya pangkat 1 ya. Berarti kita harus lihat di sini 6 ini A-nya, 1 ini M-nya, 5 ini N-nya. Berarti kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat adalah 6 1 per 5. Nah, gampang bukan? Gampang dong. Yang ketiga, 8 pangkat 1 per 2. 8 pangkat 1 per 2 dirubah ke akar. Berarti A-nya 8 ya. Akar 8. Satunya ini 1 M ya. Berarti 1. Ini pangkatnya 2. Nah, ya. 8 pangkat 1 tetap 8 ya. Artinya apapun yang dipangkatkan dengan 1 ya angka itu sendiri ya. 8-nya ada 1 ya 8 berarti. Nah, kalau ininya 2 nih, khusus 2, ini nggak usah ditulis lagi, nggak masalah ya. Jadi kalau 2 ini nggak usah ditulis lagi. Nah, yang selanjutnya akar 8. Nah, ini kan kalau nggak ada berarti di sini 2 ya. 2. Ini 1. Berarti jawabannya adalah 8 1 per 2. Sama kayak tadi ya, ini kan 8 tuh, akar 8. Ya. Terakhir 3 2 per 3 berarti dirubah menjadi ini M-nya, ini N-nya, berarti nanti jadinya akar 3 pangkat 2. Ininya 3. Ininya 3 yang kecil di sini ya. Nah, berarti 3 pangkat 2 9 ya. 3 dalam ini 9. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang kalau sudah mengerti materi yang pertama ini, saya akan saya ada materi yang kedua, lanjut ya, karena nanti latihan satunya setelah ini. Saya kira tadi langsung latihan. Kita lihat ini, tentukan hasil dari. Nah, di sini ada pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan ini pangkat 1 per 3, ini juga 1 per 3, ini 3 per 4. Nah, kita harus tahu dulu nih 27. Kita uraikan 27. Contoh soal ya. 27 itu kalau kita bikin pohon faktor, yang pernah ya belajar di SD ya, 27 itu berapa kali berapa? 3 kali 9 gitu ya. Kalau 9 bisa dipecah lagi berapa kali berapa? 3 kali 3. Kesimpulannya apa? Bahwa angka 27 itu ada 3-nya sebanyak berapa kali nih? 3-nya sebanyak 3 kali. Catat. 27 itu 3-nya sebanyak 3 kali. Di dalam kurung ya, supaya nggak kecampur, ini 1 per 3. Nah, ya, 27 itu nih dirubah menjadi 3-nya ada 3 kali, tetap dipangkatkan 1 per 3, ini jangan dihilangin ya, tetap dipangkatkan. Ditambah dengan, 8, kita faktorkan lagi 8. 8 nggak bisa dibagi 3 ya. 2 sama 4, nanti di sini ada 2 kali 2. Artinya 8 itu bisa sama dengan 2-nya ada 3. Ya. Nah, berarti 8 juga dirubah menjadi 2-nya ada 3. Ya. Ini 3 ya. Nih. Ini salah. Ini salah. Kita betulin lagi. 2 pangkat 3. Ini pelan-pelan sekali tulisannya ya. Nanti dipangkatkan lagi 1 per 3. Nah, dikurang dengan 16. Kita bikin lagi 16. Biar tahu 16 itu berapa pangkat berapa sih? 2, 8. 8 itu 2, 4. Ini sama kayak gini ya. 4 itu 2, 2. Berarti 16 itu setara dengan 2-nya ada berapa nih? 3, ada 4. Ya, berarti 16-nya dirubah jadi 2 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Nah, kalau sudah selesai ya, sudah dirubah, tinggal dicoret nih. 3 sama 3, 3 bagi 3 habis ya, 1 ya. Ini juga 3 sama 3, ini 4 juga habis. Sisanya 3 pangkat 1, berarti 3-nya ada 1. 3 ditambah
2-nya ada 1 berarti 2. Dikurang 2-nya ada 3 berarti 2 kali 2 kan 4. 3 kali 2 lagi 8. 3 tambah 2 5. Dikurang 8. 5 kurang 8 hasilnya pasti minus karena kecil dikurang besar. Minus 3 jawabannya. Inilah hasil dari pangkat pecahan tadi. Paham nggak nih? Ya, sekarang kita contoh soal yang kedua ya sebelum kita latihan ya. Tentukan hasil dari 64. Nah, ini kita rubah ke bentuk pecahan dulu ya. 64 ini kan pangkat 1 ya, ini pangkatnya kalau nggak ada 2 ya. Nah, berarti ini 64 kalau dirubah jadi pangkat pecahan 64 pangkat 1/2 tambah ini juga berubah jadi 27 pangkat 1/3. Ini juga dirubah menjadi 16 pangkat 1/4 ya. Menurut yang tadi dirubah nih bentuk akarnya ini dirubah menjadi bentuk pangkat. Ini udah. Nah, sekarang 64 kita bikin pohon faktornya. 64 itu 2, 32 ya. Nanti 32 juga bisa lagi 2, 16. 16 juga bisa dibagi menjadi 2, 8. 8 juga masih bisa lagi 2, 4. 4 juga terakhir adalah 2. 2 artinya 64 itu 2-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti ini menjadi 2 pangkat 6. Nanti dipangkatkan lagi 1/2 nih. Ya. Tambah 27 sudah ada ya. 3 pangkat 3 kita rubah lagi. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3 dikurang 16 sudah ada 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4 tinggal dibagi aja ya. 6 bagi 2 3, 3-nya di sini di 6 karena 6 yang paling besar. 3 dibagi 3 1, 4 bagi 4 1. Artinya 2 pangkat 3 8 ditambah 3 pangkat 1 3 dikurang 2 pangkat 1 2. Nah ya, 8 tambah 3 11 dikurang 2 maka hasilnya adalah 9. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaannya, kita lihat lagi ini latihan satunya ya, dikerjakan. Ini link ini nggak dipakai ya, linknya salah ini, link ini tidak dipakai, nanti ada link lagi dari WA, WhatsApp ya. Silakan 4 soal ini dikerjakan di buku tulis kalian dengan cara yang sama tadi, kalian bisa putar ulang kembali kalau memang masih belum mengerti yang tadi, 2 contoh soal tadi, silakan ini dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti difoto. Ya, nanti latihan 2 juga begitu, dikerjakan, difoto. Latihan 3 juga dikerjain, difoto, nanti di-upload ya, pakai link, nanti ada. Oke, kita lanjut lagi, segmen yang kedua yaitu tentang bentuk akar. Nah, ada bentuk akar, ada yang bukan bentuk akar. Nah, ini yang saya jabarkan bukan bentuk akar. Akar 1 itu hasilnya 1. Ini bukan bentuk akar nih, saya tekankan lagi. Ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Kenapa? Ya. Kenapa? Ini ada akarnya, Pak, berarti ini akar. Bukan. Akar 1 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena di dalam akar 1 kan ini ada 2 ya. Di sini kan kalau nggak ditulis 2 kan tadi ya, 2. Karena di dalam 1 itu ada angka 1 kali 1. Nah, jadi, akar 1 itu hasilnya 1. Mereka bisa lepas dari rumah, ini rumah nih ya. Ini akar ini anggaplah ini rumah. Jadi mereka berdua bisa lepas dari rumah asal ada angka kembar, itu syaratnya. Ya. Sehingga saat akar 1 itu bukan dibilang bentuk akar. Ya. Sama seperti akar 4. Akar 4 ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena di dalam angka 4 itu ada angka kembar. Apa? 2 kali 2. Maka hasilnya 2 di sini.
Nah, ya, akar 9 pun juga bukan bentuk akar karena di dalam angka 9 ada angka 3 kali 3 gitu. Ya, kembar kan, maka hasilnya 3. Akar 16 juga tidak bisa, bukan bentuk akar karena 4 kali 4 ada angka kembar ya 4. Akar 12 berapa? Setelah akar 16 ini ada akar 25, ada akar 36, ada akar 49 ya. Nah, cuma permasalahannya kalau yang ditanya akar 12, inilah yang dinamakan bentuk akar. Bentuk bentuk akar ya. Ini tulisannya maaf ya. Akar 12 ini adalah bentuk akar. Kenapa? Karena di dalam 12 ya, itu tidak ada angka kembar. Ya, tidak ada angka kembar. Perkalian itu tidak ada angka kembar, perkaliannya. Di dalam 12 itu ada, apa aja coba di dalam 12? 1 kali 12, apalagi? Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Nah, ini penjelasannya. Nih, disimak lagi ya. Ada yang merah, ada yang hitam. Yang merah itu bukan bentuk akar. Nih, saya tekankan sekali lagi, ini bukan bentuk akar karena ada angka kembar 1 kali 1, ini juga 2 kali 2, ini juga 3 kali 3 ya. Nah, yang hitam itulah yang dikatakan bentuk akar. Nah, ini bukan bentuk akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 8, ini namanya bentuk akar, ya. Sekarang kita akan coba sederhanakan akar 12. Nah, kita akan sederhanakan akar 12 dengan cara, akar 12 ini dirubah ya, perkalian 12, perkalian yang hasilnya 12 kan banyak ya, ada 1 kali 12, ini kan hasilnya 12. Apakah cuma ini? Ada lagi, 2 kali 6 juga 12, ada lagi 3 kali 4, 12, ada kan? Ada lagi nggak? Ya, cuma ini aja ya. Saya ulang lagi, pasangannya 1 dengan 12, 12, 2 dengan 6 juga 12, 3 dengan 4 juga 12. Lalu mana yang harus kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah yang saya kotaki ini. 3 dengan 4 yang akan kita pilih. Kenapa kita pilih 4? Karena 4 ini punya angka kembar. Apa? Yaitu 2 kali 2. 1 dengan 12 yang punya angka kembar nih saya kasih tahu ya, yang punya angka kembar 1, ada 4, kan 2 sama 2, 9, 3 sama 3, 16, 4 sama 4, 25, 5 sama 5, 36, 6 sama 6, 49, 7 sama 7, 64, 8 sama 8, 81, 9 sama 9, dan terakhir 100, itu 10 sama 10. Nah, itu yang angka kembar. Lalu ada yang bertanya, "Pak, kenapa 1 ini nggak masuk padahal 1 ada angka kembar?" Nah, sekarang saya ajarin. Anggaplah saya milih yang 3 sama 4 dulu ya. Kalau saya milih yang ini kita pisah, akar 3, kita pisah rumah biar nggak berantem, akar 4. Nah, akar 4 ini punya angka kembar, jadi dia angka kembarnya adalah 2 sama 2 ya, 2 sama 2. Jadi, dia terbebas dari rumah ya, berarti akar 3, akar 4 itu hasilnya adalah 2, sehingga jadinya jawabannya adalah 2 akar 3. 2-nya pindahin aja ke depan, akar 3-nya pindahin ke belakang. Inilah jawaban atau bentuk sederhana dari akar 12. Lalu Pak, bagaimana kalau misalkan saya ngambil yang ini? Nah, tadi yang saya tanya. Sementara 1 itu juga punya angka kembar. Oke, kita saksikan. Akar 1 kita pisah rumah, akar 12. Akar 1 punya angka kembar 1 kali 1 berarti 1 akar 12. Jadinya mirip lagi kayak soal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ambil yang angka kembar tapi jangan 1. Karena kalau 1 nanti jadinya kayak soal lagi. Sama aja gitu. Jadi selain dari 1 cari, misalkan ada 4-nya boleh ya. Kalau misalkan memang belum ngerti, kita coba lagi contohnya. Saya baik orangnya kok, banyak contoh nih ya. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini sesederhana mungkin. Di sini ada akar 48 ya. Kita sederhanain, kita cari dulu akar 48 itu
berapa kali berapa ya? Yang hasilnya akar 48. Bisa 2 sama 24. Ya, betul nggak? 48 kan kalau dikaliin. Bisa juga 3 dengan 16. Nah, bisa juga akar berapa kali berapa supaya 48? 6 kali 8. Betul ya? Bisa juga 4 kali 12. Nah, banyak nih kemungkinannya nih kalau akar 48 nih. Kita ambil angka-angka yang punya angka kembar. 2 sama 24 nih jangan diambil, nggak ada angka kembarnya. Ya, yang punya angka kembar 1, 4, 9, 16. Nah, ini ada 4 sama 16. Ambil yang paling besar, yaitu 16 dengan 3. Ya, jadi gini, kita ambil 2 akar, pasangan yang kita ambil adalah 16 kali 3. Meskipun di sini ada 4, tapi ada yang paling besar, itu yang kita ambil, ya. 2, nanti 16 bisa rumah ya, 16. Ini akarnya akar 3. Nah, 16 bisa lepas dari rumah karena 16 punya angka kembar yaitu 4. Jadi 2 dikali 4 akar 3. Nah, 2 kali 4 hasilnya adalah 8 akar 3. Nah, inilah jawabannya. Ya. Soal yang kedua adalah akar 50. Kita lihat akar 50. Ayo kita cari perkalian dari akar 50 kira-kira berapa ya yang hasilnya 50? Jangan 1 kali 50 ya, kan tadi udah dibilangin jangan selain 1. 2 dengan 25, ada lagi nggak? 5 dengan 10 ya. 5 dengan 10. Nah, kita lihat pasangannya. Mana yang mengandung angka kembar? Angka kembarnya itu ada 1, 4, 9, 16, 25. Mana yang disebutin ada? Ya, 2, 25 ya. Berarti kita rubah 3 dari sini ya, 3 dari sini ya. Akar 50-nya kita rubah ke perkalian 25 kali 2. Nanti ini dipisah. 3 akar 25 dikali dengan akar 2. Akar 25 itu punya angka kembar 5 ya. Jadi 3 sudah tidak berumah ya. Ya, dia bebas dari penjara dan 2-nya tetap karena nggak punya angka kembar. Nah, ini tinggal dikaliin 3 kali 5, ini titiknya kali. 3 kali 5 adalah 15 akar 2. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya untuk menyederhanakan bentuk akar? Inilah yang dikatakan bentuk akar karena dia nggak punya angka kembar dan masih ada akarnya sampai kapanpun. Jadi meskipun disederhanakan, dia pasti berakar. Kecuali yang tadi, yang bukan bentuk akar. 1, 4, 9. Kalau dari bentuknya, akar 4, oh ada akarnya, pasti bentuk akar. Bukan. Yang bentuk akar itu yang tidak punya angka kembar. Nah, ini kan 4 ini ada angka kembar, 2 kali 2 kan? Maka dia bebas dari penjara, tapi yang keluar adalah 2 angka kembarnya. Jangan 4-nya, tapi angka kembarnya. Paham ya? Oke. Inilah latihan yang kedua. Seperti biasa kalian kerjakan di buku tulis, ya. Kita, apa namanya, hati-hati ya mengerjakannya dengan teliti. Saya, apa namanya, caranya nanti difoto dan diupload melalui link yang sudah tersedia ya. Semaksimal mungkin usaha kalian, karena yang saya lihat adalah prosesnya dalam kalian mengerjakan. Cara-caranya, seperti apa yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Oke, kita lanjut. Operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada operasi perkalian. Saya akan jelaskan mana perbedaan tambah kurang kali. Di dalam bentuk akar, 2 akar 2, ini kalau nggak ada akarnya ini 1. Ya, bukan ininya ya. Tadi kata Bapak 2, maksud saya ininya 2 benar, ya. Tapi koefisiennya 1 gitu ya. Nih, ininya nih. Nih, kalau yang kecilnya ini mah 2 gitu ya. Tapi angka di depannya ini 1 gitu ya. Nah, kalau ini sudah akar 2 sama, akar 2 sama akar 2, kamu tinggal menjumlahkan depannya saja.
Nih, 2 tambah 1 berapa? 3. Dipakein akar 2. Kayak aljabar. Kayak misalkan ada kambing nih, 5 kambing. Terus ditambah dengan 2 kambing. Berarti jadinya berapa? 7 kambing. Ada kaknya nggak? Ada kambingnya. Ya, ada kambingnya. Biar jelas. Nah, ini juga sama. 2 tambah 1, 3. Apanya yang 3? Akar 2-nya. Gitu. Kalau beda gimana Pak nih kayak yang di bawah nih akar 3 dan akar 2 ini nggak bisa dijumlah. Seperti kambing sama sapi. Misalkan ada 5 kambing ditambah 2 sapi. Nah, bingung kan jumlahinnya? Nah, sama dengan ini. Maka kalau yang berbeda ini tidak bisa dijumlah. Tetap saja ini 2 akar 3, berarti akar 3-nya ada 2 ditambah dengan akar 2, nggak bisa diapa-apain. Ya. Kalau dikurang juga sama. Ini kalau nggak ada 1 ya koefisiennya. 2 kurang 1 ya 1 akar 2. Jadi akarnya ngikutin kalau sama. Cuma 1 kali aja yang ditulis ya. Ini beda nggak bisa diproses. Ya sama aja seperti ini. Paham ya? Jadi kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, itu lihat bentuk akarnya. Kalau sama, maka angka koefisien di depannya boleh dijumlah. Ya, tapi kalau berbeda tidak bisa dijumlah. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Akar 2 kali akar 3 ini sama dengan ini boleh kalau perkalian masuk meskipun beda. Akar 2 dimasukkan aja satu rumah, dijadikan satu rumah. Akar 2 kali 3 berarti nanti hasilnya adalah akar 6. Ya. Kalau yang kedua akar 3 kali akar 3 berarti jadinya masukin aja digabungin di dalam satu rumah 3 kali 3 berarti menjadi akar 9. Akar 9 itu kan punya angka kembar, 3 kali 3, ingat nggak? Ayo. Berarti jawabannya adalah 3. Apa kesimpulannya? Kalau nanti ini ketemu akar 3 kali akar 3, itu jadinya pasti 3 lagi. Nggak percaya? Saya contohkan. Akar 5 dikali dengan akar 5. Ya. Akar 5 kali akar 5, akar 25 ya. 5 kali 5 kan 25. Akar 25 itu punya angka kembar yaitu 5, jadinya 5 lagi. Jadi kalau ininya sama, jadinya ini lagi tapi nggak ada akarnya. Ya, berarti kalau akar 6 dikali dengan akar 6, nanti jadinya 6. Nggak percaya? Coba aja contohin cara yang tadi, ya. Nah, kalau cara yang bawah tinggal dikaliin aja. Kaliin yang sejenis nih, 2 kan sama 3 sejenis ya, berarti 6. 2 kali 3 kan 6. Kalau yang ini kita kali ini 4 kali 3 tapi ada rumahnya. Jangan nggak ditulis rumahnya. 4 kali 3 adalah 12. Disederhanakan lagi 12-nya. 6 akar 12 itu nih ya, akar 12 itu berapa kali berapa? Ada 2 kali 6 ya, kita sederhanain. Ada akar 3 kali 4. Nah, yang ada angka kembarnya adalah 4 ya. Berarti kita rubah akar 12 itu menjadi 4 kali 3. Ya, nanti dipisah rumah 6 akar 4 dengan akar 3. Akar 4 itu punya angka kembar 2, berarti hasilnya 2, 6 kali 2 akar 3. Sehingga isinya adalah 6 kali 2 adalah 12 akar 3. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Sederhanakanlah. Saya kasih contoh buat kamu semua ini 3. Ya, nanti contoh ini bisa kalian catat ya. Di sini ada akar 5, akar 20, akar 45. Yang tadi saya bilang kalau penjumlahan dan pengurangan itu bisa ditambah koefisiennya. Ini kan angka depannya 2 nih. Ini kalau nggak ada 1 depannya. Ini juga kalau nggak ada angka 1 koefisiennya. Ya. Jadi kita lihat nih, kita mau menjumlahkan atau mengurangkan, tapi harus sama. Kalau ini kan beda-beda ya. Ada ini akarnya akar 5, ini akarnya akar 20, ini akarnya akar 45, beda. Jadi nggak bisa dijumlahkan depannya. Kita bisa bikin sama. Caranya gimana? Nah, akar 20 ini kita sederhanakan. Akar 20 ini kita sederhanakan menjadi akar 20 itu berapa kali berapa ya? 4 kali 5. Berarti nanti, akar 20 itu gini-gini aja ya, ini 1 akar 5, ini caranya ya.
dikurang 2, akar 20 itu dijadikan 4 kali 5, ditambah akar 45 itu 9 kali 5. Ya, nggak percaya coba aja kaliin 9 kali 5, 45. Nah, 1 akar 5 tetap dikurang 2, kita pisah rumah, ya, akar 4 dipisahkan, ini juga akar 5, ditambah ini juga dipisahkan, ya, 9 akar 5. Kenapa dipisahkan? Karena 9 sama 4-nya mau bebas, ya, mau bebas dari penjara. 1 akar 5 dikurang 2 kali, nah akar 4 ini bisa bebas karena punya angka kembar, 2 kali 2. Berarti kembarannya ditulis 2, ini akar 5. Ditambah akar 9 juga punya angka kembar 3 kali 3, berarti 3-nya ditulis 3 akar 5. Nah, kita sambung ke sini ya, sambung ke sini. 1 akar 5, ini 2 kali 2, 4 ya, dikurang 4 akar 5, ditambah 3 akar 5. Nah, udah sama bukan? Nah, udah sama kan? Kalau sudah sama, maka bentuk operasinya bisa langsung dijumlahkan sesuai angka depannya. 1 dikurang 4 berarti minus 3. Minus 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 0 ya. Jangan tulis 0 akar 5, salah. 0 saja, nggak usah pakai 0 akar 5. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita sederhanakan dulu. 2 akar 12. 2 akar 12 itu pakai 4 kali 3. Nanti dipisah rumah, akar 4, di sini akar 3. Nah, 4 ini bisa bebas dari punya angka kembar, 2 ya. 2 kali 2 akar 3. 2 kali 2 berarti 4 akar 3. Nah ya, kalau akar 50 kita sederhanakan pakai 25 kali 2. Karena 25 punya angka kembar ya. Jadi dipisah 25 dengan 2. Akar 25 punya angka kembar 5 ya. Berarti 5 akar 2. Nah, sehingga bisa kita kaliin. Yang mau kita kaliin adalah 4 akar 3 dikali dengan 5 akar 2. Nah, kaliin yang sejenis. 4 kali 5, 20. Akar 3 kali akar 2. Ada rumahnya. Akar 6. Inilah hasilnya. Gampang bukan? Ya, oke kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Ini yang di depan, ini kaliin ke depan sini, terus nanti yang kedua kaliin ke belakang. Gitu ya. Ayo kita coba sama-sama. Ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. Ini juga kalau nggak ada angkanya 1. Tinggal dikaliin 2 kali 1, 2. Akar dengan akar dikaliin. Akar 3 kali akar 8, akar 24. Nah, jadi kan dikurang. Nah, karena dikurang nih ya. Nih kurang. Ini ke belakang. Nih ya, saya tulis lagi. 2 akar 3 dikali dengan 1 akar 3. Ayo. 2 kali 1 yang sejenis. 2. Akar 3 kali akar 3, akar 9. 3 kali 3 kan 9 ya. Oke. Akar 24 ini kita perkecil, kita sederhanakan ya. 2 dengan perkalian 4 kali 6. Jangan 2 kali 12 ya. 2 sama 12 itu nggak punya angka kembar ya. Ini 2, ini akar 4 dipisah, akar 6. Akar dari 4 punya angka kembar 2 ya. 2 kali 2 akar 6. Berarti hasilnya adalah 4 akar 6 dikurangi di sini tadi 2 akar 9 punya angka kembar 3 ya. Jadi bebas ya. Dikurangi 6, 2 kali 3 kan 6. Ini juga tetap dikurangi 6, maka hasilnya 4 akar 6 dikurang 6. Inilah hasilnya. Ini nggak bisa dijumlah karena ini punya akar 6, ini nggak punya akar 6. Jadi nggak bisa dijumlah. Ya, dan yang tadi saya bilang penjumlahan itu memperhatikan bentuk akarnya. Kalau ini akar 6, di sini akar 6, baru bisa dijumlah ya.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada latihan ketiga yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah saya kasih. Di-upload melalui link, tapi linknya bukan link yang ini, linknya nanti yang ada di grup WhatsApp ya. Oke, pelajaran terakhir, merasionalkan bentuk akar ya. Caranya adalah kita lihat akar yang di bawah ini adalah akar 3 ya. Tinggal dikalikan dengan akar 3 yang ada di bawah. Dikali akar 3, bawahnya juga sama. Dikali dengan akar 3. Ini atas bawah harus sama ya. 9 kali akar 3, 9 akar 3. Nggak bisa masuk karena 9 ini nggak punya rumah ya. Nggak bisa jadi akar 27, nggak bisa, beda ya. Per akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Lanjut. 9 akar 3 yang atas ya. Akar 9 kalian tahu nggak punya angka kembar? Punya ya, 3 ya hasilnya ya. 9 dibagi 3 bisa dibagi, hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah 3 akar 3. Nah, gampang bukan? Ini juga sama, lihat akar yang bawah aja. Ini ada akar 5, berarti nanti dikali dengan akar 5. Akar 5 sama bawahnya juga dikasih akar 5. Kaliin yuk. Angka sama angka, ini kan 1 nih. 5 kali 1, 5. Akar 8 kali 5, 40. Per 3 kali, ini kan 1 ya. 3 kali 1, 3. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Punya angka kembar nih kayaknya 25 ya. 5 akar 40 itu kita sederhanakan jadi 4 kali 10. Ya, karena ada angka 4, angka kembar ya. Per 3 akar 25 itu punya angka kembar yaitu 5. Ya, karena 5 kali 5 kan 25. Ya. Jadi kembarannya ditulis di sini. Ini bisa kita coret nih, 5 sama 5 ya, sama ya. Nah, jadi yang di atas sisa, kita lari ke sini ya. Sisa akar 4 kali 10, nanti bawahnya 3. Nanti yang atas pisah rumah ya. Pisah rumah jadi akar 4, akar 10. Karena yang 4 ini mau bebas. 4 bebas bisa punya angka kembar 2 ya. 2 akar 10 per 3. Ini jawaban yang benar. Atau bentuknya bisa dirubah menjadi 2 per 3. Akar 10-nya ditulis di belakang. Ini juga benar. Penulisannya seperti ini benar, ini juga benar ya. Oke, kalau sudah mengerti latihan keempat dikerjakan di buku tulis. Ini latihan terakhir kalian. Kalau sudah di foto, jadi nanti ada 4 foto ya. Dimasukkan ke dalam link WA, di-upload, tinggal upload saja. Insya Allah nanti karena ini modelnya daring, maka tugas-tugasmu akan nyampe ke saya melalui jaringan ya. Karena daring itu adalah dalam jaringan. Oke, ada pertanyaan? Kurang lebihnya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti tentang bentuk akar yang sudah saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.